Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa kabarnya? Selamat bergabung kembali dalam Renungan Hari Rabu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan, kekuatan, penghiburan, juga jawaban doa yang kami rindukan. Tapi sekalipun Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan bergumul dalam menghadapi realita ataupun tantangan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus yang Kau curahkan, menolong kami, membantu kami. Hari ini Tuhan, secara khusus kami kembali masuk dalam renungan hari Rabu. Kami rindu dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu merendahkan hati kami dan membuka pikiran kami untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengambil tema renungan hari Rabu, yaitu bicara tentang kesempatan, yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, ada satu pujian yang seringkali kita dengar di rumah duka saat ada ibadah pengucapan syukur atau ibadah penutupan peti atau penghiburan. Pujiannya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini untuk jadi berkat. Bapak Ibu, kesempatan itu bisa tentang waktu, bisa tentang peluang, adanya keleluasaan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya untuk saya dan saudara, apakah kita punya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan? Apakah saya dan saudara punya waktu, punya peluang, punya keleluasaan untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan? Saya dan saudara seringkali berkata bahwa kehidupan berpadanan dengan Tuhan itu sangat mudah diucapkan. Betul Bapak Ibu, sangat mudah untuk diucapkan, sangat mudah untuk disampaikan. Tetapi sangat susah dilakukan. Susah dalam kita memahami apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih perintah yang Tuhan harus lakukan dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau secara spesifik dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, banyak alasan dalam kita untuk tidak memiliki kehidupan yang berpadan dengan Tuhan. Saya nggak punya kesempatan. Saya nggak punya waktu. Saya nggak punya peluang. Atau realita yang tidak mudah. Mungkin ada sakit penyakit, adanya konflik, adanya kebutuhan kehidupan yang membuat kita, Tuhan, saya nggak punya keleluasaan untuk memiliki kehidupan yang berpadan dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, sama seperti pujian yang tadi kita sempat bahas di awal, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kesempatan bicara tentang waktu, selama saya dan saudara diberikan waktu oleh Tuhan untuk berkiprah, untuk hidup, untuk berkeluarga, untuk bekerja, bukankah saya dan saudara diberikan waktu atau kesempatan untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan? Banyak alasan mungkin saudara yang kita punya, tetapi banyak alasan lainnya yang membuat saya dan saudara untuk hidup berpadanan dengan Tuhan. Apa alasannya? Bukankah saya dan saudara dipanggil sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan? Nah, saya dan saudara, pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan? Dasar yang pertama adalah kasih. Karena kita telah dikasih Allah, maka kita menuruti segala perintahnya. Bapak Ibu, kita menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa di atas pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kasih itu memberikan kepada kita keleluasaan, memberikan kepada kita peluang untuk memiliki kehidupan di sorga nanti. Saya dan saudara diberikan pengharapan, sekalipun kita orang yang berdosa dulu. Tapi saya dan saudara diangkat Tuhan menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya berusaha untuk memahami Tuhan, belajar untuk melakukan perintah Tuhan, belajar untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan. Bukan artinya dengan hal itu kita membalas kasih Tuhan. Kita nggak mungkin Bapak Ibu membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi kita punya kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan, merupakan cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin begitu gampangnya kita berkata bahwa kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan, atau kita punya kerinduan, tetapi nyatanya tidak mudah. Betul Bapak Ibu, tidak mudah untuk bisa mencapai spek sorgawi, mencapai apa yang Tuhan rindukan kepada manusia yang berdosa, penuh dengan keterbatasan. Tuhan yang begitu luas, yang begitu dalam,
Sedangkan saya dan saudara punya pikiran, punya perasaan yang begitu rentan, yang begitu terbatas, sangat susah. Untuk itu Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Selain iman dan kasih yang Tuhan berikan, Tuhan berikan satu pribadi, Tuhan mengaruniakan namanya penolong. Supaya saya dan saudara disertai selama-lamanya. Disertai saya punya anak Joanna, Bapak Ibu, saat dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan baru bangun atau dalam keadaan ngantuk, dia akan cari maminya. Lalu maminya akan mendekap dia, lalu menggendongnya. Lalu dia nyaman, dia tertidur akhirnya. Bapak Ibu, ketika Joanna belajar jalan, awal-awal dia senang dipegangin. Karena dia merasa disertai. Dipeluk, digendong, ditemenin saat tidur, ditemenin saat jalan. Bukankah itu perasaan begitu nyaman rasanya disertai? Demikian juga saya dan saudara saat kita berjalan dalam kehidupan ini, Tuhan berjanji untuk menyertai. Apa janjinya? Salah satunya adalah memberikan penolong. Dalam keadaan disertai selama-lamanya, bukan dalam keadaan senang saja, tetapi Tuhan menyertai kita saat dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, atau dalam keadaan nyaman, selama-lamanya, tidak peduli apapun situasi dan kondisi yang diperhadapkan. Penolong ini juga punya gelar, yaitu adalah Roh Kebenaran. Roh yang menolong saya dan saudara berjalan dalam kebenaran. Roh yang menolong saya dan saudara untuk hidup berpadanan dengan Injil. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Nah saudara, roh ini yang menolong saya dan saudara untuk dapat mencapai spek atau standar sorgawi, standar yang Allah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau mungkin secara status dalam kehidupan kita adalah yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu mungkin secara kehidupan berkeluarga. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara berjalan dalam kehidupan rohani kita yatim piatu secara rohani. Maka itu Tuhan memberikan roh penolong yang menolong saya dan saudara untuk berjalan dalam kehidupan ini. Saudara, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku, dan barang siapa mengasihiku, ia akan dikasihi Bapa, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, saya dan saudara rindu menerima penyataan dari Tuhan, rindu menerima kekuatan, pengharapan, mujizat dari Tuhan. Ada jawaban doa, menerima kekuatan saat kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mari Bapak Ibu kita belajar mengasihi Tuhan, belajar untuk melakukan perintah Tuhan, belajar untuk memahami kehendak-Nya, belajar untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk memiliki kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Ternyata bukan hanya iman saja yang Tuhan berikan, bukan hanya kasih yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan Roh Kudus yaitu penolong, tetapi sekali lagi Tuhan memberikan damai sejahtera. Bukan seperti yang dunia tawarkan, tetapi damai sejahtera yang tidak mengenal situasi dan kondisi. Selama-lamanya Tuhan menyertai kita. So, yang terakhir Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, jangan gelisah dan jangan gentar. Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan penolong, yang memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, supaya saya dan saudara bisa hidup berpadanan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kami diingatkan kembali saat kami melangkah, mungkin kami berpikir bahwa kami tidak punya keleluasaan, tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk hidup yang berpadanan dengan Tuhan. Selama Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup, artinya Engkau memberikan peluang, kesempatan untuk kami memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami terbatas, kami lemah, dan kami tidak mampu. Kami juga mungkin malas Tuhan untuk memahami apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami terlalu lemah Tuhan untuk memahami bagaimana kami bisa berpadanan dengan firman-Mu. Tetapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang menolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang menghadapi tantangan, realita, kebutuhan kehidupan yang begitu menyiksa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengizinkan, Engkau juga yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami memenang bersama-Mu Tuhan, dan kami rindu Tuhan memiliki kehidupan yang berpadanan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk renungan hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya, untuk waktunya, juga untuk kesempatannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, Tuhan memberkati.